Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kita takdirkan orang tua kita, guru kita Al-Habib Makhari Asyikah beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya, jamaah rotiban, jamaah sholawat yang kami hormati, alhamdulillah kita pantas bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan hikmah, insya Allah penuh barokah ini, kita dapat bersilaturahim, kita dapat bersilaturahim jasad, nyambung jasad, dan bersilaturahim nyambung ruh. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pertemuan kita pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam mudah-mudahan dan senantiasa tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita melanjutkan materi yang kemarin. Ini satu fasal kemarin belum terselesaikan. Untuk itu pada malam hari ini kita lanjutkan. Kita sama-sama belajar bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Bukan berarti saya yang pegang kitab itu lebih pinter atau lebih alim, tidak. Tapi yang jelas insya Allah kita niat sama-sama belajar. Mudah-mudahan niat baik kita ini senantiasa dibarengi dengan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada intinya mudah-mudahan kebaikan yang selama ini kita tekuni, kita istiqomai, ini mudah-mudahan berkelanjutan, tidak putus di jalan. Amin Allahumma amin. Sedikit saya nukil apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi intinya Al-Imam Al-Ghazali itu memberikan rumusan kepada kita bahwa kebaikan itu harus berlanjut. Jadi tidak boleh kok kebaikan itu berhenti di tengah jalan. Saya ambil contoh, kita punya kegiatan yang sangat mulia ini. Mari kegiatan ini kita hidupkan bersama-sama agar ke depan dan seterusnya kegiatan yang baik ini tidak berhenti. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Terus Imam Al-Ghazali juga menegaskan keburukan atau ketidakbaikan itu harus dihentikan. Yang jelek-jelek itu harus dihentikan. Makalahnya kalau nggak salah ini, al-khairu lam yadum asyarru min syarrin lam yadum. Jadi kebaikan yang tidak berkelanjutan itu lebih jelek daripada kejelekan yang tidak berkelanjutan. Kira-kira bisa dipahami. Jadi kebaikan itu harus berkelanjutan. Seperti contoh kegiatan ini, saya berharap juga demikian. Kita ngaji
bareng-bareng kitab Sakinah ini adalah sebuah kebaikan. Harapannya dari awal nanti sampai pada saatnya ini bisa khatam. Mudah-mudahan kitab ini bisa khatam dari awal sampai nanti khatam. Amin Allahumma. Jangan sampai berhenti, kita sama-sama kita berdoa mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Nah, ukuran istiqomah itu ya kadang-kadang masih terhambat dengan uzur-uzur ya. Kadang-kadang ada tetangga yang yasinan, kadang-kadang mungkin sama ya Pak istilahnya, kadang-kadang kita ada uzur yang sama. Bapak-bapak yang kami hormati, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhramu bil khaiti asratu asya'a. Dan diharapkan kalau haram berarti tidak boleh, bil khaiti sebab khaid. Ini khusus untuk perempuan, lain dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki kan ini berarti khoribul adat, sudah keluar dari umumnya. Apa yang diharamkan? Asratu asya'a, 10 hal. Jadi untuk wanita yang haid, untuk ibu-ibu yang haid ini, bagi mereka ini diharamkan 10 perkara. Yang pertama as-sholatu, sholat. Ini jelas semuanya paham bahwa ketika istri kita haid otomatis ya tidak boleh sholat. Justru kalau maksa sholat malah haram. Justru ketika maksa sholat dalam kondisi haid ini haram. Kemudian watawafu, dan tawaf seperti yang kemarin ini masih sama. Terus wa masul mushafi, menyentuh mushaf, ini pembahasan juga sama kayak kemarin. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Wa lubsu, dan berdiam bil masjidi, yang dalam masjid. Diam di dalam masjid, diam istirahat atau diam sengaja mau iktikaf. Kalau dia dalam kondisi haid maka tidak diperbolehkan. Terus kemudian wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Membaca ini kan kadang-kadang nggak harus melihat ya. Kadang-kadang membaca itu bisa di luar kepala, kayak baca Fatihah itu ya. Nah ini ada solusi. Salah satu solusi untuk orang yang haid ya, ketika membaca bagian dari ayat-ayat Al-Quran ini tidak diniati membaca, tapi diniati zikir. Jadi istri-istri bapak ketika ingin misalkan membaca Quran yang sifatnya tidak memegang Quran tapi menghafal dengan melafaz-lafazkan ayat-ayat dari Al-Quran, maka supaya diniatkan zikir. Terus kemudian wassaumu, dan orang yang haid itu tidak boleh mengerjakan puasa. Seandainya ada orang perempuan seperti tadi, dia niat puasa, jadi jelas-jelas haid, ada bulan puasa, terus dia niat puasa, tidak makan dari fajar sampai maghrib. Ini justru berdosa, tidak boleh. Lain halnya ketika orang yang haid ini sengaja menahan tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib, tapi tidak niat puasa. Ini boleh. Yang tidak boleh itu orang haid niat puasa, tidak boleh. Tapi kalau menahan untuk tidak makan dan tidak minum, mungkin karena menghormati yang puasa, menghormati anaknya yang puasa, menghormati suaminya yang puasa, maka boleh. Tapi tetap dihitung tidak puasa karena tidak diniati puasa. Memang seharusnya tidak diniati puasa ketika menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Terus yang haram lagi sebab haid,
Buat tolaku dan tolak. Tolak itu apa? Nama untuk perceraian itu tolak ya. Ya, tolak. Nah, jadi kalau melihat hukum tolak itu macam-macam Pak. Jadi hukum menjatuhkan tolak itu kan datangnya dari suami ke istri ya Pak. Datangnya dari suami ke istri. Kalau datangnya dari istri ke suami, ini ada bahasanya khulu. Istilah fikih itu khulu. Nah, sekarang sedikit kita membahas tentang hukum menjatuhkan tolak. Hukum menjatuhkan tolak itu ada yang wajib. Jadi suami wajib menjatuhkan tolak. Seperti apa? Seperti tolaknya orang yang sumpah ilah. Jadi dalam fikih itu ada sumpah ilah, ada sumpah li'an, ada sumpah zihar. Ya, yang kita bahas ini yang sumpah ilah. Sumpah ilah itu gambarannya seperti apa? Jadi sumpah ilah itu sumpahnya suami, misalkan Mang Len ini sumpahnya suami yang sah tolaknya, seharusnya tidak bersumpah dia sudah sah menjatuhkan tolak, tapi pakai sumpah. Kira-kira bisa dipahami? Kita semua ini sah menjatuhkan tolak pada istri, walaupun kita tidak bersumpah. Nah, bedanya ilah itu orang menjatuhkan tolak tapi pakai sumpah, menjatuhkan tolak tapi pakai sumpah. Jadi sumpahnya suami untuk tidak menggauli atau menyetubuhi istrinya. Ini namanya sumpah ilah. Contohnya seperti ini. In waqtuki fa anti tolikun. Hai istriku, misalkan seperti itu, demi Allah, jika aku menyetubuhi kamu, pasti kamu tercerai atau tertolak. Misalkan Mang Len ngomong sama istri, contoh saja Mang ya, jangan beneran, nanti dipraktekkan. Contoh saja, misalkan Mang Len ngomong sama istrinya yang mau ditolak pakai iya. Misalkan yang jika aku menidurimu, terlalu kasar, jika aku menyetubuhimu maka kamu tertolak. Jadi ini berarti menggantung cerai. Jika engkau aku setubuhi pasti tertolak. Misalkan pagi-pagi ngomong gitu, sehari mungkin masih kuat, 2 hari masih kuat, 3 hari enggak kuat. Nah, akhirnya kebablasan menyetubuhi istrinya, maka secara otomatis istri Mang Len ini tertolak atau tercerai. Kira-kira seperti itu Pak, kurang lebih. Bisa dipahami Pak? Nah, ini yang namanya sumpah ilah. Nah, konsekuensinya begini, ketika sumpah ilah ini terjadi, maka istri ini ditangguhkan selama 4 bulan. Dan sebenarnya yang paham ini Pak Anapi ini. Dikit-dikit. Berarti istri ditangguhkan 4 bulan. Ketika sudah tadi dihubungin badan, nah otomatis kan tercerai ya Pak. Nah, maka dari hari-hari itu ini dihitung ke depan 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu Mang Len diberi pilihan mau dilanjutkan tolaknya atau mau ditahan, artinya masih dirujuk kembali. Nah, kembali kepada tadi, tolak itu ada yang hukumnya wajib menjatuhkan tolak. Jadi otomatis ketika ada yang sumpah ilah, berarti secara otomatis dia telah menjatuhkan tolak. Terus kemudian ada tolak, menjatuhkan tolak, hukumnya sunnah. Seperti apa? Seperti ketika seorang suami menyadari betul bahwa dirinya tidak bisa memberi nafkah kepada anak istri.
sadar betul nggak bisa memberi nafkah secara materi dan tidak bisa memberi nafkah batin kepada istri. Nah ini sunnah, dia menjatuhkan tolak kepada istri. Atau contoh lagi yang tolak sunnah itu ketika seseorang ini terlanjur menikah dengan perempuan yang fasikoh, perempuan yang jelek akhlaknya, Nah ini sunnah untuk ditolak, sunnah menjatuhkan tolak. Tapi jika suami mampu untuk mensolihahkan istri yang fasikoh, ya alangkah lebih baiknya dipertahankan. Itu pahalanya gede, Mas. Ya, pahalanya besar. Terus kemudian hukum menjatuhkan tolak itu ada yang makruh. Makruh itu apa? Gambaran seseorang yang menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa ada alasan apa-apa. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba istrinya ditalak. Nah, ini hukum menjatuhkan. Yang kita bahas hukum menjatuhkan talak. Ini apa? Makruh. Dan ada hukum menjatuhkan tolak itu mubah. Hukum mubah itu definisinya apa, Pak? Mubah itu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan jika diniati, maka akan mendapatkan pahala. Itu mubah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang sebenarnya, suami yang sebenarnya punya kemampuan untuk menafkahi istrinya baik secara lahir maupun secara batin, tapi dia nggak mau ngasih nafkah. Jadi dia mampu ngasih nafkah keluarga, istri mampu sebenarnya, tapi nggak mau ngasih nafkah. Dengan alasan apa? Dengan alasan sudah tidak tertarik pada istri. Sudah alasan, tapi jangan dipraktekkan. Ini cuma kita bahas definisi aja. Ya nggak usah diteruskan, bahaya ketampanan. Dan yang terakhir, yang kaitannya dengan ini bapak-bapak, wajib promo tadi haram sebab haid menjatuhkan tolak. Jadi yang terakhir, hukum menjatuhkan tolak itu ada yang haram, ada yang haram. Gambarannya seperti apa? Seperti ketika istri itu dalam kondisi haid. Ketika istri dalam kondisi haid, nanti alasannya nanti. Yang kedua, ketika istri dalam kondisi suci, tapi di bulan suci itu pernah disetubui. Istrinya suci, misalkan istrinya suci sekarang bulan ini, tapi tadi malam disetubui. Kok kita menjatuhkan tolak pada istri, maka hukumnya haram. Ya tolak tetap terjadi, tapi hukum menjatuhkan tolak pada saat istri dalam keadaan suci tapi kita setubui, maka hukumnya haram. Kira-kira bisa dimengerti, Pak? Jadi dasarnya mana ya? Dasarnya ini dalil nas. Jadi suatu ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lalu ditegur dilaporkan oleh bapaknya Sayyidina Umar kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ini gimana? Anak saya Abdullah bin Umar ini kok menceraikan istrinya pada saat istrinya haid. Apa kata Kanjeng Nabi? Disuruh untuk merujuk kembali. Terus jika dia telah suci, habis itu diberi kebebasan kepada Ibnu Umar mau melanjutkan tolaknya atau mau menahan untuk merujuk kembali. Terus alasannya mengapa kok haram sebab menjatuhkan tolak. Alasannya tadi satu, karena merujuk kepada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua, karena mentalak istri pada saat haid itu menyakiti hati istri. Sakitnya di mana? Di sini.
Sakitnya di mana? Sakitnya itu karena nanti masa idahnya otomatis nanti lebih panjang. Nanti hitung-hitungannya tanya sama Pak Hanafi. Otomatis masa idahnya itu lebih panjang, apalagi baru haid, iya kan? Nah, otomatis masa idahnya lebih panjang. Terus alasan lain yang terkait dengan tolak haram ini, yang tadi saya sampaikan, termasuk haram menjatuhkan tolak ketika suami istri dalam keadaan suci tapi disetubuhi. Nah, ini ada kekhawatiran ketika nanti sudah terlanjur ditalak atau dicerai, nah ternyata hamil. Akhirnya kan ada kekecewaan baik dari istri maupun dari suami. Karena kehati-hatian itulah syarat atau hukum agama, hukum fikih ini melarang menjatuhkan tolak pada masa haid untuk istri. Bapak-bapak yang kami hormati, terus untuk selanjutnya yang dilarang lagi sebab haid, wal mururu fil masjidi in khaffat tarwisahu melewati masjidnya, melewati seperti kemarin saya sampaikan, dari satu pintu ke pintu lain. Orang yang haid itu haram melewati masjid, tapi dengan catatan jika ia khawatir nanti mengotori masjid. Tapi jika tidak, kalau sekarang kan sudah canggih ya Pak, alat untuk membendung itu, ini kan sudah mungkin. Kalau dulu mungkin iya, orang dulu mungkin saking nggak adanya pembalut yang secanggih sekarang. Terus kemudian yang terakhir yang diharapkan sebab haid, wal istimta'u bima baina surati wa tadbati. Istimta itu ya apa ya? Istimta itu bahasa Jawanya itu senang-senang. Maksudnya inilah, kita ambil intinya saja. Dalam kondisi perempuan haid itu tidak boleh kita setubui. Intinya di situ. Jadi kesimpulannya, atau saya ulangi, yang diharapkan sebab haid itu ada 10. Yang pertama sholat, selanjutnya tawaf, kemudian menyentuh mushaf, membawa mushaf, diam di dalam masjid, membaca Al-Quran, puasa, sholat, melewati masjid atau melewat ke dalam masjid, terus kemudian menyetubuhi atau bersetubuh. Saya kira itu yang sedikit ya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa, kita mintakan kembali kepada orang tua kita yang ada itu untuk dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
يا ربي بالمختار أكرم شفيع أصلي لنا الأحوال جنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافي وتولى ولف سرور من اعتدى يا ربي وجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانصر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وزرا واسفنا من كل داء حسن اليقين منك عدنا واحمنا واحمي إمامنا وفينا شر الهدى وقضي لنا الحاجات أجمعها واجد يا واسع الإفضال منك محمدا أخدم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمعمل صدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل الشهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسد القوم الكرام سعدا وأدم صلاتك والسلام عليه محب الصبا بالفتح أوهاد حدا والآل أهل الدور وصحب الكرام وتابعي بحبيبك طرق اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نظر أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة هاجرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب